Di sesi kali ini kita akan coba mempelajari mengenai JSON Extractor, salah satu feature di JMeter yang kita bisa pakai kalau misalnya ada keperluan untuk mengambil suatu data dari salah satu endpoint call, di mana data itu nanti kita pakai di endpoint berikutnya. Ini berguna kalau misalnya dalam tanda kutip di functional testing itu kita ada dalam konteks functional testing ya, ada istilahnya end-to-end test. Sebagai contoh, misalnya kita ada satu proses API call untuk create atau membuat suatu data. Dari hasil create tersebut dihasilkan suatu ID. Nah, ID-nya kita ambil, kita mau make sure bahwasanya ID itu memang betul-betul ada dengan menggunakan endpoint lainnya, misalnya get. Kita get by ID untuk kita cek datanya apakah betul sesuai yang tadi kita masukkan atau kita jadikan input. Disinilah fungsi JSON extractor itu. Jadi kita akan ambil ID-nya untuk kita pakai di next step. Seperti biasa, nanti source code di sesi ini akan saya push ke public repository GitHub yang akan saya tampilkan di description box. Kita mulai dengan pembuatan thread group, sudah pasti. Lalu kita pakai HTTP request. Okay. Dan jangan lupa juga results tree. Mau pakai results yang lain juga boleh-boleh saja. Di dalam HTTP request seperti biasa kita tambahkan header manager, lalu cookie manager, dan yang berikutnya cache manager. Mau melakukan penambahan yang lain ya dalam HTTP request juga sah-sah saja, dipersilahkan. Sebagai contoh atau untuk keperluan testing ini, saya menggunakan dua endpoint dari public API yang saya tampilkan di website ini, restful-booker.heroqapp.com. Ini public API kalau mau latihan dan boleh dipakai, tapi tolong tahu diri juga, dan tentu saja kita ucapkan terima kasih. Thank you very much for all the contributors yang telah membuat service ini untuk kita coba-coba untuk latihan. Dalam kasus ini ada satu endpoint get booking by IDs, dimana ini kalau kita call kita akan mendapatkan respon seperti ini. Saya akan pakai JSON Pathfinder agar lebih mudah membacanya. Kurang lebih kita punya hasil seperti ini, dimana hasilnya adalah list of booking ID. Nanti setelah kita mendapatkan booking ID ini, kita akan coba salah satu data untuk kita ambil ID-nya, lalu akan kita pakai di endpoint get booking, dimana di sini harus memberikan ID. Jadi kita coba buka di new tab. Oke, kalau kita pakai ID 3582 akan keluar seperti ini. I'm a teapot. Kita coba mungkin ID 1476. Kurang lebih sama. Mungkin kita coba 4275. Ya, kurang lebih sama juga isinya. Tapi intinya adalah kita mau ambil ID di sini untuk kita pakai di endpoint berikutnya. Jadi testing inputnya itu bisa dinamis tanpa perlu kita harus hardcode ID-nya di dalam JMeter kita. Kecuali memang ada kebutuhan untuk spesifik ID saja yang dipanggil, itu beda cerita. Oke, kita kembali ke dokumentasinya. Untuk get booking by IDs, kita ambil seperti biasa. Ini adalah
base URL-nya. Oke, kita buat satu variabel. Tanpa HTTPS, karena nanti HTTPS atau HTTP itu kita tentukan di dalam HTTP request-nya. Berikutnya di HTTP request, protokolnya adalah HTTPS sesuai yang ada di sini. Nah, untuk HTTP request-nya mungkin kita samakan aja ya, get booking IDs. Kita rename, jadi supaya tahu dari sini. Lalu untuk server name, kita ambil dari variabel yang kita buat di atas tadi. Selanjutnya HTTP request methodnya get, betul, dan endpointnya adalah atau path-nya adalah /booking. Untuk HTTP header managernya kita isi sesuai yang ada di dokumentasinya. Dan kebetulan nampaknya di sini tidak ada kewajiban untuk menuliskan header tertentu. Jadi di Jmeter kita bisa kita hapus karena memang tidak diperlukan. Untuk cookie manager seperti biasa, clear cookies in each iteration, terus ini juga clear cache in each iteration. Ini semua sifatnya subjektif, sesuai kebutuhan dan keperluan, mau di clear cache atau cookies setiap iteration atau enggak. Oke, nah dari dokumentasi ini nampaknya sudah cukup. Tidak ada lagi kebutuhan lain yang kita perlu input. Jadi coba kita jalankan satu kali. Harusnya cuma satu aja. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Respons datanya. Kita dapat respons datanya. Nah, dalam kasus ini saya mau ngambil data booking ID pertama yang paling atas yang muncul dari respons endpoint ini. Jadi kalau secara struktur, jadi dia ada di array yang indeks ke 0 atau list indeks ke 0, lalu di dalam variable booking ID baru selanjutnya value-nya, dan begitu juga seterusnya. Jadi index number, booking ID, lalu value-nya apa. Di sini kita baru gunakan JSON extractor tersebut. Jadi di sini posisinya JSON extractor. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Di JSON extractor ini silakan dikasih nama. Kalau misalnya mau diberikan nama di sini supaya lebih jelas. Dan yang paling penting, kita mau bikin variabel dari ID yang kita ambil tersebut. Jadi saya mau bikin nama variabelnya captured booking ID. Captured booking ID. Kayak gini aja. Variabelnya saya bikin captured booking ID. Nah, JSON path expressions-nya kita ikuti seperti yang tadi, struktur yang ada di sini. Jadi list, lalu ada booking ID 352. Kita copy paste aja nama variabelnya booking ID. Kita awali dengan $, lalu dot, lalu booking ID. Ada pilihan di sini match number 0 for random. Kalau kita misalnya mau ngambil random data aja, atau kita mau make sure cuma match numbernya satu aja yang mau kita ambil. Kalau misalnya di dalam respons itu banyak booking ID variabel di responsnya, kita bisa gunakan 0, jadi dia akan ambil random. Kalau kita jalankan,
A few moments later. Mohon maaf, ternyata API yang kita pakai somehow nggak bisa diakses. Tapi nggak apa-apa. Kita tukar aja API-nya. Nah, jadi nanti akan ada sedikit perubahan di Jmeter yang sudah dibuat sebelumnya. Kita pakai API ini aja. Intinya masih sama. Jadi ada activities di sini, dimana kalau kita buka nanti dia memberikan list of activities, lalu di sini ada ID seperti itu. Sini ya, jadi path-nya ada index list atau array-nya, lalu ID, lalu isi dari ID tersebut. Nanti ID yang sudah kita dapat dari sini, kita coba pakai di sini sama dengan ID 1 seperti itu. Jadi akan ada sedikit perubahan di Jmeter yang telah dibuat sebelumnya. Saya akan melakukan perubahan tersebut. Yang pertama tentu aja base URL, lalu yang berikutnya di HTTP request. Dikarenakan di sini dia ada header yang harus di-define, maka kita tambah header di dalam HTTP request-nya. Seperti itu headernya. Untuk JSON ekstraktornya, maka harus kita sesuaikan. Di sini dia menggunakan ID. Saya ganti nama variabelnya dengan capture activity ID. Jadi begini, kurang lebih JSON extractornya, cuma rubah nama variabel saja. Kita coba jalankan results, dan ya kita dapat resultsnya. Nanti ceritanya kita mau ambil yang ID ya dari salah satu list tersebut. Nah, untuk berikutnya, tadi get activities sudah selesai, berarti tinggal get activity by ID, dimana nanti kita lempar value dari variable ID yang kita capture tersebut. Caranya kurang lebih sama seperti yang tadi sebelumnya. Kita harus bikin satu HTTP request terkait get activity by ID. Kita bisa duplicate. Yang di sini kita rename aja get activity by ID. Terus endpoint path-nya di sini dia sama, cuma bedanya ada slash ID. Nah, ID-nya ini kita mau pakai ID yang tadi kita ambil dari sini, dan variabelnya namanya adalah ini. Jadi garis miring panggil variabelnya pakai $ kurung kurawal lalu nama variabelnya. Nah, untuk get activity by ID nggak perlu JSON extractor, karena kita tidak berniat untuk nge-extract atau ambil value dari salah satu variabel di response endpoint ini, jadi bisa kita remove. Kita cek dulu di headernya. Untuk di headernya sama, tidak ada perbedaan cookie manager dan cache manager. Kita akan coba dan akan kita lihat apakah cara kita ngambil ID ini di sini adalah benar atau salah. Kalau misalkan nanti ternyata ada yang kurang, nanti kita review lagi posisi pengambilan dari variabel tersebut. Kita clear, coba kita jalankan. Oke. Nah, ini get activities ya, ini responsnya.
Lalu get activity by ID ekspektasinya adalah di sini garis miring capture activity by ID yang ada di sini. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya coba kita lihat requestnya. Oke, nampaknya ada yang kurang ya, karena di sini langsung HTTPS API v1 activities, tapi dia nggak lempar value dari satu ini ID-nya. Di sini dia lempar value-nya jadi seolah-olah get all gitu. Jadi ini ada yang kurang tepat. Makanya ini jadinya dia malah ngambil semua data seperti endpoint yang sebelumnya. Kita coba review posisi dari ID ini ya. Kalau berdasarkan posisi sih ini ada list, lalu dalamnya ada ID-nya. Kita coba dengan double dot mungkin. Kita jalankan. Oke. Lihat resultnya. Nah, ini baru dapat. Jadi berarti di sini ada kurang dot 1 untuk pengambilan dalam kasus ini gitu. Jadi dot masuk dulu ke dalam, lalu ambil ID-nya. Jadi get activity by ID di sini dia ngambil ID 23 dari respons yang di sini. Nah, kita akan coba bandingkan kalau di sini kita pakai angka 1. Ini hasil get activitiesnya, ini responsnya. Lalu kalau kita cek get activity by ID, dia ambil ID 1. Jadi yang pertama kali match dari respons yang di sini itu yang diambil, dan kebetulan yang respons yang get activities ini yang paling atasnya memang ID 1 gitu. Kalau kita taruh 0 seperti yang tadi di sebelumnya, 0 itu artinya random, maka dia akan ambil random value yang match dari posisi ID tersebut. Di sini kita cek, di sini dia ambil ID 12, requestnya 12. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan terkait JSON extractor di JMeter. Ini berguna banget. Jadi kalau kita mau ngetes satu endpoint ini, kita nggak usah pusingin bagian variable ini mau di hardcode, karena kita bisa call endpoint sebelumnya, yang mana endpoint sebelumnya itu dalam hal ini adalah get activities. Dia itu prerequisite, atau boleh dibilang get activity by ID ini bisa kita bilang dalam case ini dependent ke respon get activities ini. Jadi bisa supaya mendapatkan ID yang kita inginkan dipakai di sini. Tapi kalau memang nanti dalam real life scenario-nya emang harus di hardcode, spesifik ID aja yang mau diambil, ya mau nggak mau harus di hardcode. Tapi kalau misalkan bisa dinamis, ya tidak apa-apa. Tentu saja ini ada pro dan kontranya, itu semua sesuai kebutuhan yang ada. Jadi selamat mencoba. Source code akan saya publish ke GitHub public repository, dan linknya saya letakkan di description box. Terima kasih.